9 pendaki ahli lari bertelanjang kaki ke tengah badai salju minus 30 derajat. Bukan karena takut longsor, tapi karena sesuatu merobek tenda mereka dari dalam. Apa yang lebih menakutkan dari kematian? Rahasia yang terkubur bersama mereka di Dyatlov Pass. Malam itu, 2 Februari 1959, di lereng sunyi yang dikenal oleh penduduk lokal suku Mansi sebagai Kholat Shahl atau Gunung Kematian, sebuah tragedi yang menentang logika manusia dimulai. 9 pendaki muda yang sangat berpengalaman dari Institut Politeknik Ural yang dipimpin oleh Igor Dyatlov tidak pernah tahu bahwa ekspedisi ini akan menjadi perjalanan terakhir mereka. Mereka bukan amatir. Mereka adalah individu-individu tangguh yang terbiasa dengan keganasan alam Rusia. Namun, sesuatu malam itu membuat mereka kehilangan akal sehat, merobek satu-satunya perlindungan mereka, tenda, dari dalam, dan memaksa mereka berlari menuju jemputan maut tanpa alas kaki. Penyelidikan resmi Uni Soviet kala itu menemukan pemandangan yang akan menghantui sejarah forensik selamanya. Tenda ditemukan dalam keadaan hancur, namun bukan karena tekanan dari luar, melainkan sayatan pisau dari dalam. Para pendaki melarikan diri dalam keadaan panik yang luar biasa. Beberapa hanya mengenakan pakaian dalam di tengah suhu yang mampu membekukan darah dalam hitungan menit. Keanehan tidak berhenti di situ. Saat jenazah ditemukan secara bertahap dalam beberapa bulan, pola kematian mereka sangat tidak konsisten. Cedera tanpa luka luar. Beberapa jenazah ditemukan dengan tengkorak retak dan tulang rusuk patah yang sangat parah, setara dengan kekuatan tabrakan mobil berkecepatan tinggi. Namun anehnya, tidak ada memar atau luka pada kulit luar mereka. Bagaimana tulang bisa hancur tanpa merusak kulit? Kehilangan anggota tubuh. Jenazah Lyudmila Dubinina ditemukan tanpa lidah dan bola mata. Meski teori pemakan bangkai sering disebut, posisi jenazah dan kondisi sekitarnya membuat hal ini tetap menjadi tanda tanya besar. Radiasi dan warna kulit. Laporan menyebutkan pakaian mereka mengandung kadar radioaktif yang tinggi, dan saksi mata di pemakaman mengklaim kulit para korban berubah menjadi coklat jingga yang tidak wajar. Berbagai teori pun muncul untuk menjelaskan kegilaan ini. Infrasonik. Fenomena angin tertentu di pegunungan yang menciptakan gelombang suara frekuensi rendah yang tidak terdengar manusia, namun memicu serangan panik, paranoia massal, dan rasa sakit fisik yang luar biasa. Uji coba senjata rahasia. Mengingat era Perang Dingin, banyak yang percaya mereka masuk ke area uji coba ranjau udara atau senjata parapsikologi Soviet. Ini menjelaskan adanya radiasi dan cahaya oranye di langit yang dilaporkan oleh kelompok pendaki lain di dekat sana. Paradoxical undressing, kondisi hipotermia ekstrim yang membuat korban merasa kepanasan, sehingga mereka justru melepas pakaian di saat paling dingin. Namun, ini tidak menjelaskan cedera internal yang masif. Hingga detik ini, pemerintah Rusia telah membuka kembali kasus ini beberapa kali. Terakhir pada tahun 2019 dengan kesimpulan bahwa longsoran salju kecil adalah penyebabnya. Namun, bagi para peneliti independen dan keluarga korban, penjelasan itu terasa dangkal. Bagaimana longsoran salju bisa selektif menghancurkan tulang rusuk tanpa mengubur tenda sepenuhnya? Mengapa ada radiasi? Insiden Dyatlov Pass tetap menjadi luka terbuka dalam sejarah eksplorasi manusia. Sebuah pengingat bahwa di sudut-sudut bumi yang paling sunyi ada kekuatan, baik itu alam, teknologi manusia, atau sesuatu yang lain yang mungkin tidak ingin kita ganggu. Mereka berangkat sebagai petualang dan pulang sebagai legenda misteri yang tak terpecahkan.